Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran saya kali ini bersama dengan saya Rosalia Dalima Jessica Idar dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Oke baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi psikologi individual dari Alfred Adler. Jadi teman-teman, Alfred Adler lahir di pinggiran kota Wina pada tanggal 7 Februari 1870 dalam keluarga Yahudi, dan Adler meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 yang pada saat itu ia sedang mengadakan perjalanan keliling untuk memberikan ceramah. Alfred Adler adalah seorang psikolog, seorang dokter, dan seorang terapis sekaligus pendiri awal dari aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior yang dianggap sebagai elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Adler juga merupakan orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Dan pada sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat 67 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip di abad yang ke-20. Alfred Adler memiliki sumbangan pemikiran yang besar, yaitu yang pertama, ia menekankan pada determinan sosial dari tingkah laku. Yang kedua, ia menekankan pada konsep tentang mengkreatifkan diri. Dan yang ketiga, ia menekankan pada ciri khas dari masing-masing kepribadian atau ciri khas dari masing-masing individu. Ada 7 prinsip dalam teori kepribadian Adler. Yang pertama tentang rasa rendah diri, yang kedua superior, yang ketiga gaya hidup, yang keempat diri yang kreatif, yang kelima diri yang sadar, yang keenam tujuan yang semu, dan yang ketujuh tentang minat sosial. Yang pertama tentang prinsip kepribadian rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Jadi pada prinsipnya individu ingin menyayangi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang kedua itu tentang prinsip kepribadian superior. Nah, superior atau usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Jadi manusia sangat menginginkan kekuatan dan mengharapkan kesempurnaan. Yang ketiga berkaitan dengan gaya hidup, di mana usaha individu untuk mencapai superioritas untuk memerlukan cara-cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Nah, gaya hidup ini terdiri dari dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Yang keempat, tentang diri yang kreatif. Diri yang kreatif adalah penggerak utama tingkah laku, yakni membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Diri yang kreatif adalah saran yang dapat menjadikan kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu menciptakan dirinya sendiri. Yang kelima, diri yang sadar. Kesadaran adalah inti kepribadian individu manusia yang menyadari segala hal yang dilakukannya. Ia dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Pikiran sadar adalah apa saja yang dipahami dan diterima individu dalam membantu perjuangan menjadi sukses dan superior. Yang keenam berkaitan dengan tujuan yang semu. Tujuan akhir manusia menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu.
Tujuan tersebut adalah semu karena dibuat amat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Nah, tujuan semu ini berisi harapan yang menggerakkan kekurangan, kekuatan, dan tingkah laku manusia. Yang ketujuh, tentang minat sosial. Manusia dilahirkan dengan minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan saling berkomunikasi dengan orang lain. Ada 4 tipe kepribadian manusia menurut Adler. Yang pertama, tipe pengatur atau mendominasi orang lain. Jadi, individu tidak selalu menjadi pembuli atau menjadi penjahat, tetapi orang-orang yang memiliki energi besar untuk mencapai tujuannya tetapi kurang disertai minat sosial. Yang kedua, ada tipe penyandar atau memiliki perasaan sensitif dan menutup diri, di mana mereka lebih mengandalkan orang lain untuk menyeimbangkan hidup mereka, kurang bersemangat dan bergantung pada energi orang lain. Yang ketiga, ada tipe penghindar, di mana memiliki semangat yang kurang dan berusaha mempertahankannya dengan cara menghindari hal-hal yang dianggap akan memberinya tantangan, termasuk bila bertemu dengan orang lain. Dan yang keempat, ada tipe berguna secara sosial. Jadi, menurut Adler, inilah ciri orang yang sehat mental, di mana ia memiliki rasa berdaya tetapi tidak merugikan orang lain karena memiliki minat sosial. Oke teman-teman, sekian materi saya kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.